Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal UTS manajemen perbankan. Nah, perkenalkan, nama saya Anwar, NIM 2210417797, mata kuliah manajemen perbankan, kelas F1 daerah, dosen Rikola Dewi R. SEMM. Nah, untuk soal nomor 1, pengertian uang dan lembaga keuangan. Nah, eh, uang itu adalah alat yang diterima secara luas sebagai pembayaran untuk barang dan jasa, serta sebagai pengukur nilai dan penyimpanan nilai. Nah, contohnya seperti uang kertas, koin, logam, dan uang elektronik seperti kartu debit atau kartu kredit. Nah, untuk lembaga keuangan itu adalah institusi yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Nah, mereka biasanya membantu dalam mengatur aliran uang dalam perekonomian. Contohnya seperti lembaga keuangan yang meliputi bank komersial seperti Bank BCA, atau selanjutnya lembaga pembiayaan seperti PT BMI, Finance Indonesia, dan pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia atau BIE. Nah, selanjutnya nomor 2, dalam manajemen pasif terhadap berbagai fungsi, sumber dana bagi bank, sebutkan dan jelaskan apa saja fungsi tersebut. Ini ada 3. Yang pertama itu penerimaan simpanan, penerbitan surat berharga, dan yang ketiga itu pinjaman antar bank. Nah, untuk penerimaan simpanan ini, biasanya bank mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara menerima simpanan seperti misalnya simpanan giro, tabungan, atau deposito. Nah, simpanan ini menjadi sumber utama dana bagi bank. Nah, yang kedua itu penerbitan surat berharga. Bank biasanya mengeluarkan surat berharga seperti obligasi untuk mendapatkan dana dari investor. Obligasi ini merupakan janji pembayaran dari bank kepada pemegang obligasi dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Selanjutnya yang ketiga itu pinjaman antar bank. Bank juga bisa mendapatkan dana dari bank lain melalui pinjaman antar bank. Ini biasanya terjadi ketika bank memerlukan likuiditas tambahan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.
Nah, selanjutnya nomor 3 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan bank and the creation of money. Konsep bank and the creation of money itu mengacu pada peran bank dalam menciptakan uang. Secara umum, bank dapat menciptakan uang baru melalui proses pemberian pinjaman. Nah, ketika seseorang atau entitas meminjam uang dari bank, bank tidak perlu memiliki jumlah uang yang sama secara fisik. Sebaliknya, bank menciptakan uang baru dalam bentuk simpanan pada rekening peminjam. Nah, proses ini dimungkinkan karena sebagian besar uang yang beredar dalam ekonomi modern berbentuk digital. Ketika bank memberikan pinjaman, mereka menambahkan jumlah uang tersebut ke rekening peminjam. Dengan demikian, uang yang diciptakan oleh bank adalah uang yang ada dalam sistem perbankan dan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Nah, namun penting untuk dicatat bahwa penciptaan uang oleh bank tidak tanpa batas. Bank diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan untuk memastikan bahwa mereka meminjam uang dengan cara yang bertanggung jawab, lalu memperhitungkan risiko dan mematuhi persyaratan modal minimum. Dan selanjutnya yang nomor 4 itu mengapa bank mengalami kesulitan dalam menghadapi perekonomian yang merosot. Ini ada 5. Yang pertama itu kredit macet, kedua penurunan permintaan pinjaman, yang ketiga itu penurunan nilai aset, yang keempat penurunan kepercayaan masyarakat, dan yang kelima kebijakan moneter. Nah, bank bisa mengalami kesulitan dalam menghadapi perekonomian yang merosot itu karena beberapa alasan ini. Yang pertama itu kredit macet. Saat perekonomian merosot, resiko kredit macet meningkat karena banyak pinjaman mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka. Ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah kredit macet di portofolio bank, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan bank dan meningkatkan biaya. Selanjutnya, penurunan permintaan pinjaman. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak individu dan perusahaan mungkin enggan untuk mengambil pinjaman baru. Ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan pinjaman yang mengurangi sumber pendapatan bunga bagi bank. Yang selanjutnya, penurunan nilai aset. Perekonomian yang merosot seringkali diikuti oleh penurunan nilai aset, termasuk aset yang dimiliki oleh bank seperti hipotek dan investasi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan penurunan nilai bersih bank
dan meningkatkan risiko keuangan mereka. Yang berikutnya itu penurunan kepercayaan masyarakat. Perekonomian yang merosot juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Nah, hal ini bisa mengakibatkan penarikan dana besar-besaran dari bank yang dapat memicu krisis likuiditas dan stabilitas keuangan. Lalu yang terakhir itu kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral untuk merespon perekonomian yang merosot, seperti misalnya penurunan suku bunga, juga dapat berdampak negatif pada margin keuntungan bank, terutama jika suku bunga deposito lebih rendah daripada suku bunga pinjaman. Nah, kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam menghadapi perekonomian yang merosot, otomatis mempengaruhi kinerja keuangan dan stabilitas mereka. Kita lanjutkan yang nomor 5. Itu sesuai dengan fungsi perbankan untuk menghimpun dana dari mereka yang surplus keuangan, maka secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri dan dari masyarakat luas. Nah, sebutkan dan jelaskan sumber dana bank dari kedua sumber dana tersebut. Yang pertama itu dari bank itu sendiri, itu ada modal saham. Modal saham ini bank dapat memperoleh dana dari modal saham yang ditempatkan oleh pemegang saham. Lalu modal ini merupakan sumbangan awal yang diberikan oleh pemilik bank untuk memulai operasi. Selanjutnya yang cadangan, itu adalah bagian dari laba bank yang ditahan untuk memperkuat posisi keuangan dengan memenuhi persyaratan regulasi. Nah, cadangan ini juga bisa menjadi sumber dana bagi bank untuk menggunakan dananya di masa depan. Untuk yang dari luar, dari masyarakat luas, itu simpanan giro. Nah, simpanan giro ini adalah jenis simpanan yang dapat ditarik oleh pemegang ya, kapanpun melalui cek atau transfer. Nah, dana ini biasanya digunakan untuk transaksi sehari-hari. Lalu yang tabungan itu adalah simpanan yang memberikan bunga kepada pemegang, tetapi memiliki batas dalam frekuensi penarikan. Nah, dana tabungan ini dapat digunakan untuk investasi atau pinjaman oleh bank. Yang ketiga itu ada deposito. Nah, deposito ini adalah simpanan yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Dana ini tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu tertentu tanpa dikenakan penalti. Nah, untuk nomor 6, resiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dapat berbentuk kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis, antara lain karena adanya beberapa faktor. Sini ada 4 faktor: faktor eksternal, faktor internal, faktor alam, dan faktor teknologi. Kita bahas dari pertama, itu faktor eksternal, itu ada perubahan ekonomi.
Nah, fluktuasi ekonomi seperti inflasi misalnya, resesi atau perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Lalu yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Regulasi baru atau perubahan dalam kebijakan pajak dan perdagangan dapat menimbulkan risiko bagi pebisnis. Selanjutnya, perubahan pasar. Perubahan dalam preferensi konsumen, persaingan, atau perkembangan teknologi dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk dan layanan. Selanjutnya, faktor yang kedua itu faktor internal. Yang pertama, manajemen. Keputusan manajemen yang kurang tepat itu baik dalam hal strategi operasional maupun keuangan dapat meningkatkan risiko juga. Untuk operasional itu biasanya gangguan dalam proses operasional seperti masalah produksi, kualitas produk atau distribusi dapat juga menyebabkan kerugian. Yang ketiga itu sumber daya manusianya. Kekurangan tenaga kerja terampil atau turnover karyawan yang tinggi atau masalah ketenaga kerjaan dapat menjadi risiko juga. Nah, kita masuk ke faktor alam, itu ada bencana alam dan perubahan iklim. Untuk bencana alam itu biasanya gempa bumi, banjir, angin topan, dan bencana alam lainnya dapat juga menyebabkan kerusakan fisik dan gangguan operasional yang signifikan. Untuk perubahan iklim, dampak jangka panjang dari perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan perubahan pola cuaca itu juga sangat bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian. Nah, selanjutnya faktor yang keempat itu faktor teknologi. Ada dua, kegagalan sistem dan kegagalan cyber. Untuk kegagalan sistem, kegangguan atau kegagalan dalam sistem teknologi informasi dapat menyebabkan kerugian data atau gangguan operasional. Untuk keamanan cyber, serangan cyber atau pelanggaran keamanan data dapat mengakibat kerugian finansial dan reputasi juga. Nah, dengan memahami dan mengelola faktor-faktor risiko ini, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi aset mereka. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu menjawab soal UTS manajemen perbankan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.